Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Nawan Nerufasah, dan dua rekan saya, Muhammad Rafif William Sufa dan Irdayus Melindra. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi pembinaan disiplin dan perilaku anak. Selamat menyaksikan. Disiplin merupakan suatu perbuatan yang harus ditanamkan sejak usia dini. Secara umum, disiplin merupakan perilaku dalam mematuhi sebuah aturan sebagai tatanan dan merupakan suatu sifat kepatuhan untuk bersedia melakukan perintah dari atasan. Perhatian yang sistematis, bersedia dan terarah terhadap pelaksanaan tugas yang ditugaskan. Jadi, esensi dari disiplin itu sendiri adalah suatu sifat pengendalian perilaku tiap individu yang dapat mengatur nafsu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya disiplin ini bukan secara spontan bisa dimiliki setiap individu, akan tetapi harus ada upaya kebiasaan dalam setiap kehidupan dari individu itu sendiri. Selanjutnya, pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Sifat disiplin tidak akan dapat muncul ketika tidak ada upaya pembiasaan. Adapun penanaman disiplin ini memang sangat sesuai ketika anak sedang berada di usia sekolah dasar atau SD. Pentingnya penanaman sejak dini merupakan upaya dari pelatihan anak agar nantinya setelah sudah remaja atau dewasa nanti mereka sudah terbiasa dengan sifat atau sikap disiplin ini. Hal ini penting karena kedisiplinanlah yang akan mengantarkan anak nantinya ke dalam kesuksesan. Menurut Likona, urutan kualitas yang paling penting dari suatu bangsa bukan dilihat dari kesejahteraan ekonominya, kejeniusan teknologinya, atau militernya, akan tetapi ukuran yang paling penting dari sebuah bangsa adalah dilihat dari karakter atau moralitas masyarakatnya. Jadi di sini suatu sikap disiplin merupakan sikap yang sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya untuk anak yang masih dalam usia dini. Jadi penanaman karakter ini harus ditanamkan pada anak sedini mungkin, karena nantinya perilaku inilah yang dapat mengantarkan anak tersebut, entah anak tersebut nanti akan hidup bagaimana. Jadi dengan adanya disiplin ini otomatis akan mempengaruhi cara anak tersebut berpikir dan berbuat. Dengan adanya disiplin, maka anak akan terbiasa hidup secara teratur, dan hal ini akan membawa hidupnya dalam kesuksesan nantinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembinaan disiplin kelas. Terdapat 3 macam teknik yang terkenal dalam pembinaan disiplin, yaitu yang pertama ada teknik otoriter, teknik permisif, dan teknik demokratis. Yang pertama ada teknik otoriter. Teknik otoriter ini teknik yang disiplin ditegakkan secara kaku. Penerapan hukuman pada anak bertujuan untuk memperkuat kepatuhan anak akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika anak melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka anak itu akan diberikan hukuman. Dalam penerapan ini, hanya sedikit saja atau bahkan tidak ada sama sekali penguatan positif seperti senyuman, pujian, dan bila anak bertingkah laku sesuai dengan aturan. Kemudian pengekangan pada anak sangat terlihat sekali dalam penerapan disiplin teknik ini. Pengekangan yang terkesan kaku, tapi kadang juga bisa terkesan tidak kaku. Yang pertama, pengekangan yang kaku. Ketika anak harus berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan anak tidak boleh membuat keputusannya sendiri. Guru memiliki otoritas yang sangat tinggi dalam menetapkan perilaku yang harus ditampilkan anak. Meskipun anak sering tidak paham mengapa ia harus berperilaku seperti itu. Dalam hal ini, anak tidak diberikan kesempatan untuk belajar bagaimana cara mengendalikan perilakunya sendiri. Sedangkan pada pengekangan yang tidak terlalu kaku,
pengekangan ini anak agak kurang ditonjolkan, namun pengaturan terhadap perilaku anak tetap ada. Salah satu kelebihan dari teknik ini ialah guru mencoba untuk memahami keinginan-keinginan anak. Namun kadang terlihat ada larangan yang tidak masuk akal yang masih digunakan oleh guru dalam mengendalikan perilaku anak. Pada penerapan teknik disiplin ini dapat menjadikan anak berperilaku sesuai dengan keinginannya, patuh, tenang, menjadi anak yang manis, tapi tidak diam-diam menaruh rasa tidak puas terhadap tokoh otoritas yang telah memberikan aturan kepada anak dalam berperilaku. Kepribadian anak menjadi kaku, tidak luas, dan sulit melakukan penyesuaian dengan kelompoknya. Anak dalam setiap tindakannya akan dihantui dengan perasaan takut dan salah, karena kesalahan dan pelanggaran dari aturan yang telah ditetapkan akan berakibat dengan hukuman. Namun, jika kesalahan dan pelanggaran terlanjur dilakukan oleh anak, maka anak tersebut akan berbohong untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan, anak bisa tumbuh menjadi orang yang licik dalam segala tindak tanduknya. Maka dari itu, dalam penerapan teknik ini, guru harus mempunyai kewibawaan dan juga otoritas terhadap anak yang menunjukkan bahwa ia mempunyai kelebihan dan juga kekuasaan terhadap anak yang akan dihadapinya. Apabila teknik ini diterapkan pada anak di kelas, terkadang dapat menimbulkan kekacauan, kecuali jika guru tersebut memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola dan menguasai kelas. Untuk itu, guru harus bersikap tegas dan juga mempunyai banyak pengalaman serta pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan oleh anak sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangannya. Kemudian yang kedua ada teknik permisif. Dalam teknik ini, lawan dari teknik otoriter, yaitu seorang guru akan memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan perilakunya. Pada teknik ini, jika guru ikut campur tangan secara berlebihan, maka akan dianggap sebagai hambatan bagi anak dalam menentukan segala tindakannya dalam berperilaku. Selain itu, teknik ini juga mengarahkan anak untuk berperilaku yang sesuai dengan aturan dan kebiasaan yang ada dalam kelompoknya. Anak diperbolehkan untuk melakukan apa saja. Pola pengasuhan yang serba membolehkan juga dapat menimbulkan kesulitan bagi anak untuk memutuskan sesuatu karena tidak ada patokan sama sekali dalam berperilaku. Pemahaman anak yang masih rendah dan minim, pengalaman serta pengetahuan dapat membuat mereka bingung untuk berperilaku mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Hal ini akan mengakibatkan anak tumbuh dengan rasa cemas dan takut yang berlebihan. Begitupun dengan sebaliknya, anak akan menjadi agresif karena kurangnya pengawasan yang diberikan guru pada anak. Anak akan merasa tidak takut dan melakukan tindakan berdasarkan kemauannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah teknik demokratis, yaitu penerapan teknik yang menekankan pada pemberian kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dasar dari pemikiran teknik ini ialah mengembangkan kendali tingkah laku sehingga anak mampu melakukan hal yang benar tanpa harus diawasi dengan ketat. Dalam penerapan ini, anak berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, usul dan juga inisiatifnya, namun tetap dalam penentuan keputusan yang dibantu oleh guru. Maka dari itu, guru sering memberikan penjelasan, diskusi, dan mengemukakan alasan dalam mengajarkan anak untuk berperilaku. Teknik disiplin demokratis ini dapat mengembangkan kendali pada diri anak sehingga membuat anak merasa puas, dan biasanya anak akan menjadi seseorang yang dapat diajak bekerja sama, mandiri, percaya diri, kreatif, dan juga ramah. Dalam penerapan teknik ini, guru bisa saja berpindah dari satu teknik ke teknik lainnya, dan disinilah letak kearifan guru dalam menambahkan kedisiplinan. Dari ketiga teknik tersebut sudah dipapar. Maka dari itu, dari ketiga teknik yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing teknik tersebut. Tidak ada teknik yang lebih baik maupun lebih buruk dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Namun, banyak orang yang cenderung berpendapat bahwa dalam menanamkan disiplin pada anak akan menggunakan teknik demokratis, karena menurutnya yang terbaik. Dengan alasan yang pertama, anak lebih mudah diajak berbincang, bertukar pikiran, dan berargumentasi. Kemudian yang kedua, norma kedisiplinan dapat dikaji ulang. Yang ketiga, tidak ada hukuman. Yang keempat, dapat membina penyesuaian pribadi dan sosial yang baik. Yang kelima, mengajarkan orang untuk bekerja sama, mengendalikan diri dengan tenang, dan bersikap ramah pada orang lain, dan masih banyak yang lainnya.
Kemudian penerapan disiplin kelas dan pembinaan perilaku pada anak MI dilakukan dengan pembiasaan perilaku baik di program maupun secara spontan. Dapat dilakukan ketika sebelum pembelajaran dimulai, ketika pembelajaran dimulai, atau di akhir pembelajaran. Adapun pembiasaan yang dapat dilakukan oleh guru dan peserta didik ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, yaitu ketika mengucapkan salam diharapkan anak berperilaku dengan sopan, seksama, santun, menunjukkan reaksi dan emosi yang wajar, berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, menghormati orang lain dan menciptakan suasana keakraban, melatih keberanian dan mengembangkan sosialisasi. Kemudian yang kedua ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Pada kegiatan ini, guru mengharapkan siswa dapat melakukan pusat perhatiannya tertuju dalam jangka waktu tertentu, berlatih untuk selalu tertib, patuh pada peraturan, berani dan punya rasa ingin tahu yang besar, bersikap tertib dan tenang ketika berdoa dan mematuhi peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga ada dalam kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan ini diharapkan siswa dapat berperilaku rapi dalam bertindak maupun berpakaian dan bekerja, berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, berani dan mempunyai rasa ingin tahu, merasa puas atas prestasi yang dicapai dan ingin meningkatkannya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan emosi, menjaga diri, sopan dan santun, dan tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. Keempat ialah waktu istirahat atau makan atau ketika bermain. Dalam waktu ini diharapkan siswa dapat melakukan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tolong menolong sesama, rapi dalam bertindak, dapat mengurus diri sendiri, dapat membedakan mana milik sendiri dan milik orang lain, mengucapkan kata-kata yang baik, membuang sampah pada tempatnya, tidak berebut mainan, menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mau dan dapat makan sendiri, menjaga keamanan diri, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang kelima yang terakhir, waktu pembelajaran berakhir. Pada waktu ini diharapkan anak dapat berperilaku sebagai memberikan hormat kepada guru ketika hendak meninggalkan kelas, berdoa setelah selesai kegiatan pembelajaran, meneliti tempat duduk agar tidak ada barang yang tertinggal atau sampah yang berserakan, dan mengantri ketika hendak keluar kelas. Penerapan hukuman dan hadiah. Penerapan hadiah. Yang pertama yaitu pengertian hadiah. Hadiah merupakan sesuatu yang sengaja diberikan kepada orang lain sebagai bentuk penghargaan atau kenang-kenangan. Hadiah dapat berbentuk apa saja tergantung keinginan dari sang pemberi hadiah. Bisa berupa alat tulis, perlengkapan sekolah, makanan, atau kata-kata pujian seperti hebat sekali, bagus sekali, dan lain sebagainya. Fungsi utama hadiah adalah sebagai alat untuk mendapatkan umpan balik dari siswa. Nah, fungsi itu akan terasa jika penggunaannya dilakukan dengan cara yang tepat. Terlalu sering memberi hadiah juga tidak baik karena dikhawatirkan anak menjadi kecanduan dan mereka akan berpikir bahwa jika giat belajar, maka akan mendapat imbalan dari guru, dan ketika guru tidak menyiapkan hadiah, siswa akan malas belajar. Oleh karena itu, sebaiknya guru tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada siswa bahwa akan ada hadiah sebelum mereka menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, guru dapat memberi hadiah secara tiba-tiba atau spontanitas kepada siswa. Dengan cara itu, mereka akan bangga karena hasil kerjanya dihargai. Pemberian hadiah secara tiba-tiba juga dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk selalu bersaing dalam belajar. Selanjutnya yaitu fungsi hadiah. Jadi, selain memiliki fungsi utama, hadiah juga memiliki fungsi yang lainnya. Seperti yang pertama, mempunyai nilai mendidik.
Yang kedua, sebagai peningkat motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. Dan yang terakhir yaitu memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial, dan jika tidak ada hadiah, maka akan melemahkan keinginan untuk mengulangi perilaku tersebut. Selanjutnya yaitu pokok-pokok hadiah yang baik. Yang pertama, hadiah harus diberikan secara langsung setelah perilaku yang dikehendaki terjadi. Jangan sekali-kali memberikan hadiah sebelum siswa berbuat apapun. Yang kedua yaitu hadiah hendaknya disesuaikan dengan keadaan yang menunjukkan keistimewaan prestasi. Dan yang ketiga yaitu hadiah yang diberikan sebaiknya berhubungan dengan prestasi yang dicapai oleh siswa. Yang keempat yaitu bentuk hadiah harus bervariasi. Dan yang terakhir, ketika memberi hadiah hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan mengapa yang bersangkutan memperoleh hadiah tersebut. Penerapan hukuman. Yang pertama yaitu pengertian hukuman. Hukuman adalah sanksi yang harus diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atas aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, hukuman tidak diartikan seperti hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman potong tangan. Tetapi yang dimaksudkan adalah hukuman yang bersifat mendidik. Kesalahan siswa yang melanggar aturan dapat diberikan hukuman seperti menyapu lantai, membersihkan kamar mandi, mencatat materi pelajaran yang ketinggalan, dan pemberian hukuman-hukuman yang lainnya yang bersifat mendidik. Selanjutnya yaitu fungsi hukuman. Yang pertama, berfungsi untuk menghalangi. Jadi, hukuman dapat menghalangi pengulangan tindakan yang dinilai salah. Jika anak menyadari bahwa melakukan tindakan yang salah akan dihukum, maka anak akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan tersebut karena teringat dengan hukuman yang pernah dirasakan di masa lampau. Yang kedua, bersifat mendidik. Sebelum anak memahami sebuah peraturan, mereka dapat belajar bahwa ada tindakan yang benar dan ada juga tindakan yang salah. Jika melakukan tindakan yang benar, maka tidak akan mendapat hukuman, dan jika melakukan tindakan yang salah, maka akan mendapat hukuman. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk memotivasi agar menghindari perilaku-perilaku yang salah. Selanjutnya yaitu pokok-pokok hukuman yang baik. Yang pertama, hukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, pemberian hukuman harus dilakukan secara konsisten sehingga anak mengetahui bahwa kapan saja sebuah peraturan itu dilanggar, maka akan terdapat hukuman yang menanti. Yang ketiga yaitu hukuman tidak boleh membuat anak merasa terhina sehingga dapat menimbulkan rasa permusuhan. Dan yang terakhir yaitu hukuman harus mengarah ke pembentukan hati nurani untuk menjamin pengendalian di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan pemberian hadiah dan pemberian hukuman. Yang pertama, menumbuhkan rasa menghormati terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, memotivasi siswa ke arah pribadi yang disiplin dan taat terhadap kewajibannya. Yang ketiga, menghilangkan persaingan yang tidak sehat antar teman sekelasnya. Yang keempat, menghilangkan rasa malas yang ada pada dirinya. Yang kelima, untuk merangsang peserta didik agar haus terhadap ilmu sehingga dapat meningkatkan usaha belajarnya. Yang keenam, untuk menanamkan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketujuh, mencegah siswa agar tidak jatuh ke arah yang tidak baik. Yang kedelapan, agar terketuk hatinya untuk belajar secara sungguh-sungguh. Dan yang terakhir yaitu untuk memperbaiki watak dan kepribadian peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.